والله تنازعنا وبني عبد مناف الشرف أعطوا فأعطينا وأطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا حتى إذا تساوينا وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء. ما جاء بك الساعة متوشحا بسيفك؟ ألا تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة؟ ويلي من فعل إلى محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai sosok yang bernama Temujin dan gelar Genghis Khan dalam sejarah kerajaan Mongol yang berhasil menaklukkan sebagian peradaban dunia. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai sejarah-sejarah di masa lalu. Nah, bagaimana sejarahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Pada abad ke-13, kerajaan terbesar di dunia bernama Kekaisaran Mongol yang diciptakan oleh seorang Genghis Khan dengan meruntuhkan suku-suku individu di Asia Timur Laut. Pada saat dia meninggal, kekaisarannya menguasai sejumlah besar wilayah di Cina dan Asia Tengah, dan pasukannya telah berkelana ke barat sejauh Kiev di Ukraina modern. Penerus Genghis Khan terus mengontrol kerajaan dengan wilayah di Timur Tengah, Asia Selatan dan Tenggara, dan juga di Eropa Timur. Meski terdepan dalam berperang, tetapi orang-orang Mongolia dari kekaisaran ini tidak memiliki sistem penulisan. Sampai Genghis Khan telah menguasai orang-orang Uighur, disebutkan oleh Lev Skins bahwasanya tercatat tentang kekaisaran Mongol muncul berasal dari tulisan orang asing. Sebuah catatan penting Mongolia yang bertahan disebut Secret History of the Mongol. Dari apa yang dapat dikumpulkan oleh para sejarawan modern, bahwasanya seorang Genghis Khan ini lahir sekitar tahun 1160 Masehi dan meninggal pada tahun 1227 Masehi. Ia meninggal saat dalam proses melancarkan kampanye hukuman terhadap orang Tagut. Genghis Khan sebenarnya adalah nama gelar dari seorang yang bernama Temujin. Pada awal kehidupan bangsa Mongolia diperintah oleh klan dan kelompok suku yang berbeda. Ayah Temujin bernama Yesukai. Dalam sebuah buku dituliskan bahwasanya Yesukai adalah penguasa dan pemimpin dari 40.000 tenda atau keluarga. Bahkan saudara-saudaranya termasuk orang-orang senior Yesukai mengakui dia sebagai pemimpin dan kepala klan Borjigin. Ia juga keturunan Khabul Khan yang secara singkat menyatukan bangsa Mongol melawan dinasti Jin di Cina, yaitu pada awal 1100-an. Nah, ibu Temujin yang bernama Hoelun telah ditangkap oleh klan ayahnya dan dipaksa menjadi istri Yesukai. Itu merupakan sesuatu yang umum di Mongolia pada saat itu. Kemudian anak laki-laki mereka yang lahir sekitar 1160 Masehi diberi nama dengan nama Temujin untuk merayakan kemenangan ayahnya atas musuh yang juga bernama Temujin. Dalam catatan
Haki bahwa memberi nama anak yang baru lahir setelah peristiwa keberuntungan adalah praktik umum yang dilakukan oleh bangsa Mongolia. Nah, sekitar usia 9 tahun, Temujin kemudian dijodohkan dengan Borte, yang merupakan putri Dai Sechen yang berusia 10 tahun. Nah, Dai Sechen adalah pemimpin suku Jogirat. Setelah Yasuke mengantar Temujin untuk tinggal bersama keluarga calon pengantin, ia kemudian bertemu dengan anggota suku Tatar yang merupakan rival. Akan tetapi mengundang untuk jamuan makan sebagai tanda damai. Namun di sana ia kemudian diracuni hingga tewas. Mendengar kematian ayahnya, Temujin kembali ke rumah untuk mengklaim posisinya sebagai kepala klan. Namun klan menolak untuk mengakui kepemimpinan anak laki-laki itu, dan bahkan mengucilkan keluarga Temujin dengan status hampir seperti seorang pengungsi. Tekanan pada keluarga sangat besar, dan dalam perselisihan tentang rampasan berbulu, Temujin bertengkar dan membunuh saudara tirinya yang bernama Baekter, yang membenarkan posisinya sebagai kepala keluarga. Kemudian pada usia 16 tahun, Temujin menikahi Borte dan memperkuat aliansi antara suku Kongkirat dan sukunya sendiri. Segera setelah ia menikah, Borte diculik oleh suku lawan, yaitu Merkit, dan diberikan kepada seorang kepala suku sebagai istri. Tapi Temujin ini kemudian berhasil menyelamatkannya, dan segera setelah itu Borte hamil dan melahirkan anak pertamanya laki-laki yang kemudian diberi nama dengan nama Joshi. Nah, Temujin ini menerima anak itu sebagai miliknya. Dengan Borte, Temujin memiliki 4 putra, sementara ia memiliki banyak anak lainnya dengan istri lain, seperti kebiasaan bangsa Mongolia. Kemudian ketika Temujin berusia 20 tahun, dia ditangkap dalam serangan oleh mantan sekutu keluarga yang bernama Taijeut, dan dia pun kemudian diperbudak. Tak lama, dia bisa melarikan diri dengan bantuan seorang anggota Taijeut yang simpatik. Setelah itu, sekitar 1200-an, ia bersama saudara-saudaranya dan beberapa anggota klan lainnya seperti Togrul untuk membentuk unit pertempuran. Temujin kemudian mulai perlahan naik ke tampuk kekuasaan dengan membangun pasukan besar yang terdiri lebih dari 20.000 orang. Ketika itu mulailah ia menyerang berbagai suku dan menyatukan bangsa Mongol di bawah pemerintahannya. Melalui kombinasi taktik militer yang luar biasa dan kebrutalan tanpa ampun, Temujin membalas pembunuhan ayahnya dengan memusnahkan tentara Tatar pada 1202 dan memerintahkan pembunuhan setiap laki-laki Tatar yang tingginya lebih dari sekitar 3 kaki. Temujin kemudian berselisih dengan Togrul, dan Togrul terbunuh setelah pasukannya dikalahkan oleh Temujin. Kemudian pada tahun 1206, Temujin telah menaklukkan sebagian besar Mongolia dan suku-suku yang tersisa dipaksa untuk mengakui dia sebagai pemimpin mereka. Menyusul kemenangan atas suku-suku Mongol yang saling bersaing, para pemimpin suku lainnya menyetujui perdamaian dan menganugerahkan kepada Temujin gelar Genghis Khan, yang berarti penguasa universal, atau bisa diartikan juga sebagai penguasa laut. Dukun terkemuka menyatakan bahwasanya Genghis Khan sebagai wakil dari Mongke Koko Tengril, atau langit biru abadi, dewa tertinggi daripada bangsa Mongol. Dengan pernyataan status ilahi ini, diterimalah bahwa takdirnya adalah untuk menguasai dunia. Nah, kemudian pada tahun-tahun setelah penaklukan Mongolia, Genghis Khan atau Temujin ini meluncurkan kampanye perang yang sukses melawan dinasti Jin dan mengambil ibu kota mereka yaitu Zhongdo, yaitu dekat Beijing modern pada tahun 1215. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya ke barat, bergerak lebih dalam ke Asia Tengah. Kemudian pada tahun 1219 ia meluncurkan kampanye yang sukses melawan Shah Khawarizmi, yaitu yang berbasis di Iran modern, yang dilaporkan dengan pasukan hingga 200.000 orang. Dikutip dari Levskin, ada kemungkinan bahwa perang harus dilakukan karena pasukan hewan di negara itu telah menyusut, dan Genghis Khan perlu menyerang negara lain untuk mencegah kelaparan. Gagasan lain adalah bahwa periode cuaca kering di Mongolia menyebabkan
membenarkan keputusan Genghis Khan untuk merebut tanah baru bagi rakyatnya. Namun, gagasan lain adalah bahwa Genghis Khan merasa dia memiliki hak ilahi untuk menaklukkan dunia. Apapun alasannya, penaklukan yang cepat mengejutkan dunia abad pertengahan. Dia mengubah masyarakat Mongolia dari masyarakat yang berdasarkan suku menjadi masyarakat yang memiliki kemampuan menaklukkan dan menjalankan sebuah kerajaan. Begitu dia menaklukkan wilayah di luar Mongolia, dia melambangkan struktur administrasi yang lebih canggih dari sistem perpajakan yang teratur. Ini adalah apa yang ditulis oleh Rossabi. Nah, suatu ketika Genghis Khan ini pernah mengatakan bahwa jarahan dari perang harus dibagi di antara pasukannya, dan bersikeras mereka mengikuti rutinitas pelatihan yang kuat yang berfokus pada perburuan. Kebijakan seperti ini membantu menyatukan pasukannya, bahkan ketika mereka berada jauh dari rumah. Nah, Genghis Khan ini memang dikenal karena kebrutalannya, tetapi disebutkan bahwa ia sering memerintahkan pasukannya untuk tidak menyakiti pengrajin dan meninggalkan ulama sendirian, menghormati orang suci dari agama berbeda. Genghis Khan sendiri menganut sistem kepercayaan Shamanisme dari Mongolia. Diceritakan sebelum kematiannya, dia mencari pendeta Taois yang ia yakini mengetahui rahasia hidup abadi. Namun, di tengah kampanye perang melawan orang Tagut dari Sisia, dia meninggal yaitu pada tahun 1227. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa ia tewas setelah jatuh dari kuda saat berburu dan meninggal karena kelelahan dan luka-luka. Yang lain juga berpendapat bahwa dia meninggal karena penyakit pernapasan. Nah, jenazahnya kemudian dikembalikan ke Mongolia dan makamnya dikatakan relatif sederhana untuk seorang penguasa seperti Genghis Khan, dan lokasinya tidak diketahui hingga hari ini. Nah, demikianlah sejarah mengenai Temujin atau Genghis Khan yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم